إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyiapkan surga bagi hamba-hambanya yang bertakwa dan menyiapkan neraka bagi hamba-hambanya yang tidak bertakwa, baik itu orang kafir atau orang mukmin yang lebih banyak dosanya daripada ketaatannya dan belum mendapatkan maghfirah di detik-detik akhir wafatnya. Sehingga dalam hal ini setiap kita hendaknya berusaha keras untuk mengejar surga tersebut dan berusaha keras untuk menjauhi neraka. Karena di akhirat nanti tidak ada tempat yang ketiga. Di akhirat cuma dua, kalau enggak surga ya neraka. Islamnya kita karena mendapat warisan dari orang tua muslim, kita ikut Islam, tapi itu belum cukup untuk menjamin kita jadi ahli surga. Karena seorang itu Islam yang hanya label semata, tapi kosong dari makna Islam, tidak ngerti apa itu Islam. Dia hanya tahu namanya Islam itu aja. Sementara kewajiban-kewajiban tidak diindahkan, larangan-larangan tetap dia terjang. Yang seperti ini termasuk ahli neraka. Dan syukur-syukur kalau dia pernah merasakan nikmat iman di dunia. Karena nama Islami belum tentu beriman. Banyak daripada muslim dewasa ini keluar dari keimanan. Contoh muslim tapi tidak mengakui wajibnya sholat, keluar dari iman. Sehingga dia nanti dibarengkan dengan kelompok kufar yang dapat neraka selamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dikarenakan kejahilan dia semasa di dunia. Sehingga dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegera kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Artinya bersegeralah untuk bertobat, bercepat-cepatlah untuk bertobat. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah untuk mengejar surga yang luasnya itu adalah langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Disebutkan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa dalam ayat tersebut, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan dia susah, apalagi dalam keadaan lapang. Dalam keadaan lapang itu sulit, susah lebih sulit. Tapi ciri orang bertakwa, yang dia tahu, yang dia kejar lebih bernilai dari apapun di dunia ini, yaitu surga. Yang dia tahu, yang dia kejar ini abadi, bukan yang sementara. Yang dia tahu, yang dia kejar itu adalah
satu-satunya kebaikan di akhirat, tidak ada yang lain. Artinya kalau nggak dapat surga, otomatis nyemplung neraka sudah. Dia tahu itu, sehingga dia akan mengorbankan apapun yang dia anggap mulia, dia korbankan demi mendapatkan tersebut. Sehingga dalam hal ini seorang ulama mengatakan, man arafa 'azama ma yatrub hana 'alaihi ma yabdul. Siapa yang mengerti besarnya nilai yang dia kejar, maka akan terasa ringan apa yang dia keluarkan. Akan terasa ringan, murah. Apa yang dia korbankan itu murah, kalau dia tahu betapa besarnya nilai yang dia kejar itu. Sehingga dalam hal ini beruntung orang-orang yang disadarkan akan kemuliaan akhirat, kebaikan akhirat daripada dunia. Sehingga disebutkan oleh sebagian ulama, minimal ciri-ciri manfaatnya orang yang berilmu. Orang ini ilmunya manfaat apa enggak? Minimal dia tahu bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia, minimal. Artinya apa? Jelas di situ enggak sekedar ucapan atau cuma tahu, tidak. Tapi apa respek dia? Apa gerak dia, sikap dia ketika dia tahu akhirat itu lebih baik dari dunia? Apakah tetap dia menghabiskan waktunya lebih banyak untuk dunia? Ini berarti nggak ngerti. Bohong kalau dia mengatakan dunia itu lebih akhirat lebih baik dari dunia. Bohong dia bilang. Kalau dia lebih mengejar waktunya lebih banyak nyari dunia daripada akhirat, maka dia saya ngerti Ustaz, akhirat itu lebih baik. Tapi dari sikap Anda mendustakan. Dari perilaku Anda nggak percaya itu. Cuman omongan belaka. Hanya ucapan belaka dia mengatakan akhirat lebih baik dari dunia. Kenapa? Dari sikapnya tiap harinya nggak kayak gitu. Malah dia lebih berani untuk melanggar aturan Allah asal dapat dunia. Dia lebih berani menerjang neraka yang penting dapat dunia. Ini kan berarti main-main dia. Main-main seperti itu. Sehingga dalam hal ini meminta kepada Allah ilmu yang manfaat itu harus. Dan periksa diri kita, apakah ciri paling sederhana itu sudah ada di hati kita, yaitu kita meyakini akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kemudian ukur, betulkah sikap saya itu seperti itu? Ucapan saya, kemudian keseharian saya, apakah sesuai dengan keyakinan saya akhirat lebih dari dunia, apa kebalikannya? Alhamdulillah, setelah yang lalu kita bahas tentang bagaimana cara pembagian zakat dan orang-orang yang berhak serta yang tidak boleh diberi zakat. Nah, sekarang kita masuk ke sedekah tatawwu, tentang bab sedekah. Ya, habis zakat yang wajib, kita bahas ke sedekah. Sedekah itu hukum asalnya sunnah, hukum asalnya. Tapi ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Tergantung apa? Tergantung keadaan. Sedekah kok haram Ustaz? Ya dulu sedekah bagaimana dan ke siapa? Fadilah sedekah sangat banyak. Warada fiha al-katsir min al-ayat al-Qur'aniyah. Telah datang di dalam fadilah sedekah itu ayat-ayat Quran dan hadis-hadis nabawi. Di antaranya firman Allah Ta'ala, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang senang bersedekah dari laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang mengutangin Allah, sehingga Allah memakai bahasa ngutangi. Artinya apa yang Anda pergunakan di jalan Allah itu bukan, gak ada timbal baliknya. Anda ini kayak ngutangin, nah nanti Anda tagih itu.
Seakan Allah bilang, utangin saya, tak bayar di akhirat nanti. Qardhan hasana, dengan hutang yang baik, yudha'afu lahum, Allah lipat gandakan untuk mereka. Ya, sehingga disebutkan dalam suatu hadis, innas shadaqah, ya, sedekah itu paling minim bi asyri hasanah, 10 pahala. Kelipatan itu 10, paling minim. Walahum ajrun karim, dan mereka mendapatkan pahala yang mulia. Yaitu apa? Ridha Allah. Surga itu pahala yang mulia. Wa qala sallallahu, dan sabda Rasulullah, kullu mri'in fi dhilli shadaqati, setiap orang itu di dalam naungan sedekahnya. Artinya dia tidak akan kena panasnya mahsyar, panasnya api neraka, selama dia sedekahnya itu lillah, ya. Sampai kata kapan? Hatta yusalla bainan nas, sampai nanti diadili antara seluruh manusia. Artinya di sini ada kalanya orang yang sedekah itu waktu diadili lebih banyak kemaksiatannya, sehingga dalam hal ini tidak dipastikan orang yang banyak sedekah itu pasti selamat. Ini orang banyak sedekah, tapi sering judi, sering minum khamr, jarang sholat, cuman sering sedekah. Dia tetap dalam lindungan sedekahnya itu, sampai Allah memutuskan dia neraka apa surga, di situ selesai. Ini bagaimana hebatnya sedekah. Orang yang bejat pun tetap terlindungi dengan sedekahnya, selama sebelum nyampe ke level paling tinggi, apa itu? Yaitu memisah mana yang ahli surga, mana yang ahli neraka. Wa qala sallallahu, innal abda la yatasaddaqu bil gisra, sungguh seorang hamba itu ada kalanya dia sedekah dengan kisra. Kisra ini sepotong roti, ya. Kisra sepotong, bukan roti utuh, dipotong. Tarbu indallah, tapi sepotong roti itu berkembang di sisi Allah. Hatta takuna mithla jabali Uhud, sampai bisa sampai sebesar gunung Uhud. Apa penyebabnya? Banyak, ya. Penyebab sedekah itu yang sedikit menjadi besar itu banyak. Pertama, dari mana dia dapat? Sedekah dari yang halal dengan yang syubhat, remeng-remeng, beda. Ini hasil remeng-remeng nih, hasil apa macam-macam lah. Nah, sedekahkan aja wis. Nah, ini beda dengan yang betul-betul yang harta yang apa lillah, sudah halal. Kemudian yang kedua, keadaan yang sedekah. Sedekahnya orang yang sempit itu lebih tinggi daripada sedekahnya orang yang lapang. Karena itulah jangan meremehkan sedikitnya sedekah orang. Bisa jadi dia mengeluarkannya dengan susah payah. Susah payah dia mengeluarkannya dengan melawan macam-macam. Sementara yang kaya gampang aja, segini mudah aja. Jangan sampai kita menilai, berarti yang kaya ini lebih hebat nih, banyak dia. Kenapa? Karena melawan nafsunya gak banyak dia. Anggap tuh jajan anak-anaknya aja segitu. Tapi yang ini berat dia. Yang sedikit itu dia berat, yang punya harta sedikit dia berat sedekahnya. Kemudian yang ketiga, dalam waktu apa? Ya, waktu paceklik kayak kemarin waktu Covid, Anda sedekah di mana banyak pasar sepi. Itu kebanyakan orang, wah ini harus nimbun nih, harus irit kita nih. Tapi waktu itu Anda sedekah, karena lihat banyak orang butuh. Kemudian ini jarang orang sedekah. Sedekah itu, masya Allah, besar pahala. Kenapa? Karena keyakinan dia rezeki itu Allah yang ngatur, bukan saya yang ngatur. Ini saya dapat punya segini nih. Ini cowok cukup untuk 5 tahun nih.
saya harus nyimpen nih. Itu berarti Anda ngatur sendiri rezeki Anda. Nah, serahkan kepada Allah. Ya. Sehingga yang sekarang. Nabi itu seperti itu. Karena itulah Nabi gak pernah nyimpen. Kalau dibilang Nabi itu fakir, gak boleh bilang Nabi fakir. Nabi itu kaya. Karena beliau itu pernah ngasih satu orang sampai ribuan kambing. Satu orang ngasih ribuan kambing. Kenapa? Karena memang harta beliau gak di hati. Ada orang minta, ya, sehingga disebutkan oleh Imam Farosdak ketika mensifati Nabi Muhammad SAW, ma qala la illa fi tasyahudihi. Nabi itu gak pernah bilang enggak kalau diminta orang itu, kecuali dalam tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, baru itu. Laula tasyahhudu lakanat la'ahu na'amu. Kalau bukan karena tasyahud, maka la-nya Nabi itu jadi na'am. Ya. Nabi itu enggak pernah bilang enggak pernah. Ya Rasulullah minta ini, iya terus. Bahkan sampai Nabi enggak punya pun, suruh engkau datengin fulan penjual gandum, ambil seperlumu, bilang aku yang bayar nanti. Kayak gitu. Sehingga Nabi itu sering, karena saking royalnya, ya, dermawannya itu, sampai nggak mikir beliau pribadi. Tapi istri cukupi, istri semua cukupi. Ada yang jatah setahun, ada yang jatah 6 bulan, ada yang jatah seminggu, tergantung tawakalnya mereka. Ada yang jatah sehari kasih, sehari tiap hari dikasih. Jatuhnya ya 1 hari itu. Siti Aisyah, kita masuk yang paling tawakal, ya, di antara istri Nabi. Sehingga kalau Nabi nggak punya, ya puasa juga gitu. Siti Aisyah sering gitu. Nah, itu Nabi kita Muhammad SAW. Apakah beliau dalam keadaan sengsara? Tidak. Memang beliau milih demikian, karena nggak pernah nyimpen. Kalau sudah jatah semua selesai, sisanya bagikan. Besok rezeki besok rezeki besok, sekarang. Besok hutang, ya sudah hutang. Kalau nggak ada dimakan, hutang. Sehingga disebut oleh Siti Aisyah itu, kami itu kalau makan siang, malam nggak makan. Kalau kami makan siang, berarti malam nggak makan. Kenapa? Nggak ada lagi yang dimasak. Sampai 2 bulan sebelum Nabi wafat itu, Siti Aisyah bercerita, 2 bulan sebelum Nabi wafat, kita nggak ada yang bisa dimasak. Terus makan apa, kata sahabat? Kami makan kurma dan air putih saja. Ya. Sehingga kalau dia bilang, loh kenapa kok sahabat gak ada yang bantu Nabi? Jangan urusan gandum, Pak, nyawa aja sahabat akan korbankan kalau Nabi minta. Karena Nabi gak mau ngeluh ke orang lain. Nabi itu menyembunyikan keadaan, gak mau menampakkan sisi lemahnya, gak mau. Istilahnya itu fakir, gak boleh. Harus menampakkan cukup. Orang lihat, oh, Masya Allah cukup. Waktu Nabi menggali Khandaq itu, ya, Nabi meletakkan di perutnya itu batu 3 agar kelihatan kenyang. Oh, kenyang. Nabi itu perutnya gak kempes, padahal batu 3 agar sahabat husnudzon. Oh, Masya Allah, berarti Nabi aman aja lah, urusan perut aman aja. Nah, itu Nabi kita Muhammad SAW. Terus kita ngeluh gara-gara dompet kosong, sementara makanan ada aja, semua makanan. Cuman untuk minggu depan gak ada. Lu mikir minggu depan ini. Ini kita mamam, jangan minggu depan, tahun depan aja dipikir. Kadang Ustaz, ini apa ini anak saya? Kenapa? Ini masih kelas 3 SD, tapi biaya untuk SMP belum ada. Dipikir biaya SMP. Dia masih 3 SD mikir SMP. Kenapa? Terlalu panjang angan-angan. Sampai-sampai ada anak TK, ini tabungannya itu sampai kuliah sudah ada. Sudah siap sampai kuliah sudah ada. Masya Allah. Sehingga dalam hal ini sering kita itu ngeluh, bukan karena kekurangan, karena biasanya dapat banyak atau dapat sedikit, ngeluh. Padahal ada aja cukup.
Kalau kita timbang dengan bagaimana Nabi, harusnya kita mampu dan bersyukur, alhamdulillah silanya itu bisa makan, bisa gini, itu bersyukur ya. Itu dilihat dari keadaan. Kemudian yang selanjutnya dilihat dari yang dikasih siapa, manfaatnya untuk banyak orang, besar manfaatnya atau sedikit ya. Memberi seorang yang biasa dengan yang ahli ibadah beda pahalanya. Membeli pejuang, memberi seorang pejuang dalam perang atau apa, beda besarnya daripada yang hanya ibadah, karena dia ibadah untuk dia pribadi. Yang pejuang ini untuk masyarakat muslim, manfaatnya untuk orang banyak. Dari sinilah ya, jariyah ke pondok, pesantren, madrasah ya, itu lebih besar daripada ke perorangan, karena manfaatnya dia lebih banyak ya. Ini lain wakaf ya. Contoh Anda membeli beras atau apa, lain wakaf, itu lebih besar daripada perorangan. Kenapa? Karena kalau perorangan manfaatnya tuh dia aja. Kemudian ke kerabat lebih besar daripada selain kerabat. Orang tua lebih besar pahalanya daripada kerabat selain orang tua. Nah, disitulah yang menjadi nilai sedekah itu tambah besar. Di antara terus selanjutnya apa? Ikhlasul mutasaddiq, ikhlasnya yang sedekah. Ikhlas ini tidak mengungkit-ungkit ya. Terus tidak merasa kalau dia sedekah. Yang ketiga, tidak nyakitin. Nah, yang jarang selamat itu diungkit-ungkit itu. Jarang selamat. Kadang-kadang dia bisa jaga setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Pas yang diberi lebih sukses, wah, dulu saya itu yang ngasih modal dia. Dulu dia nggak ada apa-apa di sini, saya ngasih modal. Oh, sudah habis sudah. 20 tahun dia bisa jaga, tahu-tahu lepas juga pahalanya. 20 tahun dia bisa jaga itu. Nggak boleh saya ngobrol ini saya simpen ini berharga ini untuk saya. Jangan ngomong. Tahu-tahu tambah sukses dia, yang dibantu tambah sukses lebih dari dia. Akhirnya keceplosan ngomong, nggak kuat sudah. Seperti jangan ya, itu yang seperti itu sulit untuk diterima. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, innas shadaqah tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah. Sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah. Wa tadfa' mitatasu, dan dapat mencegah wafat su'ul khotimah. Orang yang senang sedekah, maka dia akan tercegah dari wafat su'ul khotimah. Ya, sedekah itu sendiri manfaat di dunia. Disebutkan bakiru bis shadaqah, berpagi-pagilah kalian bersedekah. Fa innal bala la tatakhattas shadaqah, karena bala itu enggak bisa melangkahi sedekah. Ya, amalan guru-guru kita itu nyuruh, kalau kalian mau bepergian, sedekah dulu. Niatkan, ya Allah, aku beli dengan sedekahku ini selamatnya aku dan orang yang bersama aku, kendaraanku, berhasilnya tujuanku sampai aku pulang. Terjaga Anda. Aku beli dengan sedekahku ini selamatnya saya dan orang yang bersama saya, ya, kemudian lancarnya urusan saya sampai saya pulang dengan selamat. Itu bahasa Indonesianya. Arabnya ada. Indonesia aja, nggak usah bingung Arab, bingung sampai nggak ngamalkan juga. Indonesia itu masya Allah ya. Bahkan di antara amalan
Hubabah Khadijah binti Muhammad Al-Hindwan, istri daripada muassis pondok kita Darullah. Itu beliau itu ketika ditanya apa resepnya, punya anak-anak masya Allah soleh-soleha, ulama semua ya. Kata beliau, itu setiap hari lahirnya aku sedekah. Hari lahir siapa? Fulan, aku sedekah. Tak niatkan, ya Allah, aku beli dengan sedekahku ini soleha, solehnya waladku ini, panjang umurnya dia, makmurnya dia, terkabulnya hajatnya, ya, alimnya dia, macam-macam sudah niat. Tiap hari lahirnya, catat, hari sekian, hari sekian. Tiap hari lahirnya sedekah. Niatkan untuk solehnya anak ini, panjang umurnya dia, makmurnya dia, selamatnya dia dari fitnah zaman, macam-macam sudah niat. Insya Allah jadi orang baik. Itu tirakat, Pak. Namanya tirakat ya. Orang tua itu harus punya tirakat. Nggak bisa cuman ngajari secara teori saja, nggak bisa. Harus dia itu punya tirakat. Berpuasa kah, ngaji Quran kah, ya, sholat malam. Imam Abdullah bin Tawus itu beliau tuh pernah cerita. Dulu waktu aku masih kecil, itu ayahku tuh sering kalau sholat malam itu lama betul. Aku perhatikan lama sholat malamnya. Sehingga aku tanya, wahai ayahku, kenapa sampean kalau sholat malam kok lama betul? Kata abahnya, hada li ajlik ya waladi. Ini untuk engkau semua. Aku kayak gini untuk engkau. Di sini bagaimana tirakat orang tua itu penting. Ya, gak cukup hanya ngasih dia pendidikan yang bagus, gak cukup, harus dia tirakat juga. Sama dengan seorang guru untuk murid tirakat, Pak. Gak cukup hanya menyediakan ustadz, cukup yang penting diajari, ya. Tirakat. Ya. Abu Ya Hasan itu waktu beliau masih hidup itu ada satu orang dipanggil, bukan orang ustadz, dia orang biasa dia. Cuma mungkin orangnya soleh. Itu tiap malam di atas jam 12 suruh ke pondok. Itu apa? Doakan santri. Tiap jam 12 malam suruh ke pondok. Suruh sholat ngaji itu doakan santri. Kasih nama-nama santri ini doakan. Pulang sebelum subuh dibayar. Jadi tirakat itu harus ada. Bahkan Abu Hasan itu sering kalau mau umroh itu mana nama-nama santri itu didoakan depan Ka'bah, fulan. Ini sekarang kita nyebutkan nama anaknya jarang. Ya, apalagi santri, ini penting. Tirakat untuk mereka ini penting. Nah, itulah didikan para ulama demikian. Kemudian ahkamuha arba'ah, hukum sedekah itu ada 4. Pertama wajibah. Ada kalanya sedekah itu menjadi wajib. Seperti apa? It'amut ta'am lil mudhar, memberi makan untuk orang yang sangat kelaparan. Itu bukan sunnah lagi, wajib. Memberi pakaian orang yang telanjang, wajib. Lihat orang gila nggak berpakaian, kelihatan auratnya ya, aurat. Kalau laki-laki pusar sampai lutut, itu wajib. Ada yang ngasih, wajib. Dibiarkan dosa semua yang berpapasan dengan itu dosa, karena dia punya kesempatan untuk memberinya. Ya, dengan syarat ya makanan tersebut lebih dari hajatnya. Artinya bukan dia nggak butuh. Beda kalau dia butuh hari ini, dia butuh, belum makan ini, nggak wajib dia ngasih, dia lapar juga masa. Tapi kalau dia paksakan untuk ngasih, pahalanya besar. Disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah memuji keluarganya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, sebutkan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan mereka memberi makan
Udah ala hubbi, dalam mereka butuh. Disebutkan Sayyidina Ali itu Sayyidina Aisyah 3 hari belum makan. Tahu-tahu dia dapat gandum dari Rasul, dimasak, lapar semua ini 3 hari. Tapi kalau ada soal anak yatim ketuk pintu, kasih. Datang lagi miskin, orang miskin, kasih. Datang lagi seorang tawanan baru bebas, belum makan, kasih sampai habis. Akhirnya puasa lagi. Allah puji dengan ayat tadi itu. Langsung turun ayat kata Rasulullah. Dan mereka memberi makan dalam keadaan mereka sangat butuh makan itu, ya miskinan, orang miskin, wa yatiman wa asira. Sambil mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan kalian murni karena Allah. Ini bukan diucap, tapi di sini. Bukan dibilang kami karena Allah yang hendak. Sini, ucapan di sini. Apa ciri-ciri wajhillah? La nuridu minkum jaza. Kami enggak butuh dari kalian balasan, enggak mau balasan. Wala syukur, atau terima kasih, enggak usah. Enggak usah terima kasih. Enggak usah. Itu sudah kewajiban kita. Itu akhlak ahlul bait. Itu akhlak keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian mandubah yang kedua, mandub. Dan ini hukum aslinya, ya, hukum asli sholat itu sunnah. Yang ketiga makruh. Kapan? Idza kana tasadduq birrodi, kalau sedekah dengan bahan yang usang. Ya. Kuah sudah keluar masuk kulkas, keluar panasin masuk lagi, keluar panasin masuk lagi. Kasih tetangga, Allah sampai aja nggak mau. Dan periksa lagi ini basi apa enggak, kasihkan aja. Makruh kalau kita ngasih seperti itu. Bahkan uang yang penuh luka, ya. Hansaplas ada, ini ada, sudah penuh luka, sudah ngasih pengemis itu makruh. Ini bukan ngasih pengemis lagi, untuk beli sesuatu loh, haram jadinya, nggak boleh. Kalau sudah uang model gitu, jangan dibuat jual beli. Wis cukup sialnya di Anda aja. Jangan Anda sebarkan kesialan itu ke orang lain. Wis cukup di saya aja sudah. Enggak usah dipakai, beli lagi atau dibuat kembalian, enggak usah. Wis cukup di Anda aja berhentinya. Ya. Saya akan sebutkan wala tayammamul khabitha minhu tulfiqun, dan janganlah engkau mencari-cari sesuatu yang buruk untuk engkau infakkan. Walastum bi'akhidhihi illa an tu'minu fi, sementara engkau sendiri enggak mau mengambilnya kecuali dengan merem mata, penjep. Saking giginya sampai merem dia. Ini kinayah bahasa Quran. Saking dia enggak maunya, megangnya sampai merem untuk ngasih ke orang yang butuh itu. Ya. Kalau engkau aja enggak suka, jangan kasih orang. Kecuali memang bukan selera Anda, ini masih bagus. Cuman saya enggak selera, silakan. Selera beda-beda selera orang. Tapi kalau sudah lama, ya, sudah tulisan kadaluarsa, sudah tanggalnya sudah, kasihkan ke orang, jangan. Ya, itu makruh. Haram. Kapan jadi haram? Atasadduq ala man yasta'inu bi ala ma'siyatin bi qarinah. Sedekah kepada orang yang dia menggunakan sedekah itu untuk maksiat. Bi qarinatin, dengan tahu tanda-tandanya. Ngerti, wah ini untuk teler nih, jangan kasih. Ini minta duit untuk teler, jangan kasih. Sebagian ulama termasuk yang makruh kalau ngasih orang karena dia minta, dia aja, sehingga dia seakan-akan malas kerja. Wis gampang, kalau ini minta ke situ aja, minta ke situ aja, tapi continue itu. Dan orangnya nggak beda-beda, dia terus itu. Maka ngasih dia itu bisa makruh. Kenapa? Bikin dia malas. Oh gampangnya saudari itu usahanya khairanya. Oh, itu ada Pak Haji Bulan enak aja. Sehingga dia akhirnya tidak terbiasa kerja, nggak biasa untuk berusaha. Seneng gini dong sudah, oh gampang,
bikin itu selesai. Mendidik yang seperti itu makruh ngasih. Makruh. Kenapa makruh? Karena akan menjadikan orang ini orang malas. Dia berpangku tangan. Sementara dia termasuk yang punya tenaga dan lain sebagainya. Ini nggak boleh. Tapi kalau Anda ngasih tanpa dia minta, silahkan. Silahkan. Kalau Anda mau ngasih dia tanpa dia minta, tidak apa-apa. Tapi kalau dia minta, ini bisa jadi makruh. Kalau dia terus. Beda kalau orang macam-macam, silahkan. Orang beda-beda yang minta, tidak masalah. Dan di situ kita tidak perlu melihat ini orang kayak apa maunya, tidak perlu. Artinya maksudnya apa? Kata Nabi bersabda, "A'tus sa'il walau ja'a ala faros." Berilah orang yang minta walaupun dia datang pakai kuda, ya, pakai mobil, berjas, sumbangannya apa? Sumbangan, kayak mobil berjas sumbangan juga. Kasih, adab kita kasih. Urusan dia itu nipu gini, urusan dia dengan Allah. Karena kita menilai secara zahir. Kita nggak boleh ngulik dia. Ini apa? Jangan hoak nih, yang ini bodong nih, ya harus kasih. Nanti kalau dia ya orang yang meminta, selama dia itu masih ada untuk hari ini, haram minta. Saya minta untuk besok nggak boleh. Kalau minta untuk hari ini itu dibolehkan, walaupun hukumnya makruh. Ya, minta itu makruh. Kenapa makruh? Karena apa? Kata ulama, pernah Rasulullah, as-su'al fahisha. Soal itu sudah menjijikkan. La uhillu ghayraha. Aku enggak mengangkat kecuali ini. Menjijikkan yang halal di sini sudah mintanya. Sampai-sampai Nabi itu bersabda, "Man fataha ala nafsihi bab su'al." Barang siapa yang membuka untuk dirinya pintu minta-minta, fatahallahu alaihi sab'ina baban minal faqr. Maka Allah akan membukakan untuk dia 70 pintu kefakiran. Sehingga ada hadis Nabi, man yastaghni yunihillah. Barang siapa dia merasa cukup, merasa kaya, Allah kayakan dia. Nah, sehingga seorang ulama mengatakan, man tafakkur, siapapun yang pura-pura fakir, nah itu dari pakaiannya, itu dari gampangnya dia minta sumbangan macam-macam, maka dia akan jadi fakir beneran. Dari sini makruh ya, orang yang kaya itu pakai pakaian fakir. Kadang-kadang setan membuat itu buruk. Tidak apa-apa, kamu kan orang yang senang kesederhanaan, sederhana, hidup sederhana. Istilahnya sandal jepit, ya kan? HP yang bisa buat ngaduk kopi bisa, ngelempar kucing bisa, itu HP-nya. Ya, yang seperti ini modelnya makruh. Saya kan zuhud, Ustaz. Zuhud itu kalau Anda berbagi. Jadi zuhud itu bukan Anda memakai pakaian yang sederhana, Anda berbagi. Ya, paling kalau alasannya ya biar saya jadi datengin orang yang nyari sumbangan, Ustaz. Repot lagi. Kalau saya pakaian mahal, nanti yang nyari sumbangan ke rumah, repot lagi saya. Nah, ini repot lagi Pak alasannya. Sehingga dalam hal ini bukan masuk sombong orang kalau menampakkan pakaian yang mahal karena dia mampu. Asal dia mampu ya, itu bukan sombong. Ada seorang sahabat bilang, "Ya Rasulullah, saya ini senang pakaian yang indah, kendaraan yang indah. Apa itu masuk sombong?" Kata Nabi, "Nah, Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu maha indah, senang keindahan. Sombong itu ketika engkau ngeremehkan orang lain, itu yang sombong. Pakai pakaian mewah, ngeremehkan yang lain, itu sombongnya. Tapi kalau pakai pakaian mewah enggak sampai ngeremehkan, tidak sampai sombong. Ustaz, tapi fulan bilang saya sombong. Iya, karena dia enggak dapat juga masalahnya. Kalau dia dapat nggak bilang sombong dia.
maksudnya dia nggak dapat, itu repotnya. Jadi dalam hal ini harus kita tahu bahwasanya ukuran di dalam syariat itu harus timbangannya syariat, bukan nafsu. Yang jadi timbangan itu syariat. Sunanun muta'alliqah bishaul tatawwu. Sunnah-sunnah yang berhubungan dengan sedekah, ya. Pertama, al-israru biha, sunnah untuk menyembunyikannya. Ya, dalam hadis Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah beri naungan nanti di hari mahsyar. Di antaranya apa? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang sedekah dan dia sembunyikan. Hatta la ta'lam shimaluh ma tunfiq yaminuh. Sampai-sampai saking sembunyinya, tangan kiri nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Ini bahasa kiasan, ya. Ya nggak mungkin sampai gini kan, repot juga. Maksudnya itu saking sembunyinya, sampai-sampai yang diberi nggak sadar kalau itu sedekah. Ya apa Ustaz? Dia nggak sadar kalau saya itu sedekah. Contoh, ini biasanya penjual nih. Dia ngerti ini sarung harganya 200.000. Ya. Normal kan 200.000. Tahu-tahu ada yang beli. Berapa Pak? Tahu saya mau sedekah ke orang ini. 100.000. Dia kaget, 100.000 di tempat lain 200.000. Wah, ini berarti penjualnya nggak audit nih, nggak update dia nih. Dikira penjualnya bahlul itu. Ya sudah, saya beli. Padahal niat penjualnya sodako. Yang pembeli nggak ngerti itu sodako. Dia kira yang penjual nggak ngerti harga. Kesempatan ini nggak ngerti harga penjualnya. Di sana-sana 200, rata-rata ini 100. Keuntungan saya, bukan keuntungan itu. Anda dimurahkan. Ini sedekah sir ngarannya. Sampai-sampai yang diberi nggak sadar kalau itu sodako. Padahal dia ngertinya dia beli. Padahal itu sedekah. Kadang ada orang, Pak, ini hanya 200, kita jual 100, sisanya sedekah itu sampean. Ya itu jahar ngarannya. Itu sedekah tapi tampak ngarannya. Nah, ya. Atau memberi tanpa dia tahu siapa yang memberi. Itu yang makna yang sering diartikan sir, ya. Illa kecuali idza kana mimman yubtada bih, kecuali kalau sedekah itu dari orang yang difigurkan, ditokohkan, maka afdolnya ditampakkan. Afdolnya ditampakkan. Ya. Yang nyumbang di masjid ini, kiai ini jelas sebutkan. Jangan ditulis hamba Allah. Kalau untuk yang toko, jangan ditulis hamba Allah, tulis namanya, agar orang niru, Apalagi kalau ngerti orang ini ekonomi pas-pasan, tapi kok besar betul dia nyumbang, minder saya kalau sedikit, gitu loh. Hanya yang ekonomi menengah ke atas minder mau ngasih sedikit, yang pas-pasan aja, besar banget. Yang seperti ini dianjurkan ditampakkan. Jadi bukan lagi hamba Allah lagi, tulis namanya agar orang ngikut. Tapi dengan syarat selama dia hatinya kosong dari riya. Ini repotnya. Kalau hatinya wah seneng pamer, seneng pujian, mending nggak usah. Mending ditulis hamba Allah aja. Ya, kalau dia memang khawatir, waduh nanti dipuji orang repot. Dia seneng dipuji, masalahnya masih repot. Ya. Dan dalam Al-Quran sendiri sebutkan, sudah. Oh iya, insyaallah kita bahas tentang sedekah ya, pada kan datang insyaallah. Fadilah bina syafina kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa bismillah bersyukur bersyukur wal aqwal wal afal
بجاه مولى بلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنبياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.